Cuman KB-nya itu kadang orang mikir ini KB kok kayak program kehamilan ya gitu. Analisis kalau saya. Jadi sebelum buka usaha itu perbaiki dulu mindsetmu gitu. Mindset Anda gitu. Pertama mindset dulu. Hello everybody, welcome back to podcast Jagongan Jogoroso Pituturan. Aku Salim Purnomo merupakan owner dari Sego Goreng KB yang ada di Kota Malang. Kali ini dia ada di sini, dia menemani kita untuk ngobrol-ngobrol santai seputar usahanya tentang bisnis kuliner. Langsung saja, dan tentunya pasti apa yang ia ceritakan, apa yang ia sampaikan penuh dengan inspirasi hingga membuat kita terus produktif untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oke dia, tapi jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel ini. So, ini dia Kak Agus. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Sibuk apa sekarang? Kalau sekarang kesibukan hampir sama. Pertama, memang saya ada perkuliahan, masih kuliah, dan juga bisnis juga gitu. Bisnis juga, terutama yang bisnis Sego Goreng KB. Sego Goreng KB. Iya. Sisi bentar. Saya kok penasaran Sego Goreng KB. Itu KB itu apa? Jadi KB itu kalau kita ngupas secara dalam ya, kalau misalkan kita dari mulai brandingnya, dari mulai logonya gitu, itu banyak semua ada filosofinya. Gimana? Kalau mungkin saya ceritakan di podcast Jagongan ini mungkin bisa beberapa jam gitu ya. Cuman karena Bro Faruk, saya manggilnya Bro Faruk aja ya. Siap. Karena Bro Faruk sudah menanyakan hal itu gitu. Jadi mungkin saya jawab yang KB-nya aja gitu. Iya. KB itu Sego Goreng KB gitu. Nasi goreng. Sebenarnya kan Sego Goreng itu dari bahasa Jawa gitu kan ya. Sebenarnya kan nasi goreng Sego Goreng gitu kan kalau dalam bahasa Jawa. Cuman KB-nya itu kadang orang mikir ini KB kok kayak program kehamilan ya gitu. jadi gitu. Jadi pas waktu saya pertama kali buka Sego Goreng KB ini, saya goreng sambil ngejelasin karena kan mau gak mau mereka juga ada feedback ke saya gitu. Kebetulan saya juga selain istilahnya saya buka bisnis sendiri, saya juga apalagi sekarang sudah dibantu 2 orang karyawan. Sebelum itu saya juga istilahnya masak sendiri gitu loh. Jadi pada waktu di awal itu KB gitu. Ini kok kayak program kehamilan Mas gitu. Ini apa artinya gitu? KB itu sebenarnya Kota Batu. Kota Batu. Jadi Sego Goreng Kota Batu. Sego Goreng KB, Sego Goreng Kota Batu. Pertanyaannya gitu, kenapa kok Kota Batu Mas? Pertama, saya memang jualan di daerah Kota Batu. Masih dalam lingkup Kota Batu. Kemarin saya awal bukanya itu di daerah Caru. Itu masih daerah Kota Batu. Dan Kota Batu itu sendiri itu yang buat menarik. Saya kan ngambilnya kenapa kok KB, kenapa nggak yang lain, nasi goreng atau Sego Goreng A, B, C gitu. Kenapa kok KB gitu? Ya karena KB itu kalau kita ibaratnya gini lah, Malang itu merupakan kiblat atau arah destinasi wisata. Lah, dan kemudian kenapa kok nggak hanya kok hanya wisata aja gitu? Pastinya saya mikir kan di awal gitu. Kenapa sih kok semisal di Batu ini dan di Malang terutama, orang yang ke Malang selain wisata itu juga pasti mereka mikir oleh-olehnya atau makanan khasnya di sini apa gitu. Ya, betul. Memang yang terkenal dari dulu bakso. Bakso kan kalau ke Malang kalau nggak makan bakso ini belum ke Malang gitu. Atau kalau cemilannya sih itu apel strudel gitu. Kalau nggak ke apel strudel nggak bawa oleh-oleh nggak ke Malang gitu. Jadi itu yang buat inspirasi saya, harus ada lagi nih gitu makanan khas Kota Batu gitu. Makanya saya buat brand buat makanan atau F&B
memang sego goreng KB ini saya mau buat dan bukan hanya di Kota Batu nantinya gitu. Jadi di Malang Raya itu terkenal kota KB dan moga aja nanti bisa ke kota-kota yang lain. Tapi orang-orang di luar sana ketika bahas atau berbincang-bincang tentang sego goreng KB itu pasti katanya di Malang. Ternyata filosofi dari KB itu Kota Batu. Iya, Kota Batu. Jadi gini loh, orang atau teman-teman terutama siswa atau semua lah di kalangan masyarakat itu kalau ke Malang itu pastinya kita kemana nih liburan gitu. Liburan kemana? Ke Malang gitu. Ke Malang aja sih, Malang banyak wisatanya. Tapi coba kamu pikir lagi, di Malang itu di Malang yang mana gitu. Orang itu kan kebanyakan ke Malang pasti kalau anak-anak SD ya, kalau saya masih zaman-zaman SD dan sampai sekarang itu pasti kalau ke Malang itu yang bilangnya ke Malang gitu. Tapi sebenarnya destinasi wisatanya yang dia datangi itu kebanyakan di Kota Batu. Iya kan? Gitu. Meskipun di kabupaten, di Kota Malang itu ada sudah banyak wisata-wisata. Tapi pasti lebih banyak dia itu ke Malang aja, tapi tetap aja di wisata Batu dia pasti banyak ke wisata Batunya gitu loh. Gitu. Tapi terkenalnya Malang. Kalau boleh tahu, Kak Agus ini asli mana? Saya asli dari Madura. Madura Paling ujung Kabupaten Sumeneb. Sumeneb. Saya sapa enggak. Oh gitu ya. Jadi di Madura, di Sumeneb, di paling ujung ya. Paling ujung saya masih ke utara lagi nih gitu. Saya dekat pantai. Jadi memang pucuk di apa istilahnya di Kabupaten Sumeneb di daerah utara. Gitu. Kan Kak Agus ini S1-nya di Malang ya? Iya. Bisa di Malang. Terus sempat balik enggak atau stay di Malang? Sempat balik ke Sumeneb? Enggak sih. Enggak. Jadi memang selama kurang lebih saya 8 tahun di Malang ini ya. 8 tahun jalan di Malang ini. Ada beberapa yang apa istilahnya ya, yang mungkin pulang karena ada keperluan, pulang karena ada yang apa istilahnya pertemuan atau pertemuan entah itu dalam keluarga atau bisnis gitu. Jadi mungkin ya kayak gitu. Tapi tetap paling lamanya sih, paling banyaknya saya tetap di Malang gitu. Selama saya kuliah saya paling stay-nya di Malang. Berarti lulus S1 langsung ngambil S2? Enggak, jadi lulus S1 itu saya lulus tahun 2018. 2018 saya lulus, pada waktu itu masih apa ya, istilahnya masih tahap pencarian lah. Nah, jadi kan ini kadang bukan hanya yang apa istilahnya semester akhir yang kebingungan nanti mau lulus mau kemana, tapi malah semester yang sudah apa istilahnya yang sudah lulus itu malah tambah bingung lagi kalau menurut saya gitu loh. Jadi dia bingung, maksudnya apa ya istilahnya, dalam artian ini mau kemana nih, saya mau ngelamar kerja atau saya buat usaha atau seperti apa gitu loh. Jadi saya masih mikir di situ dan alhasil saya kerja gitu loh. Saya kerja pada waktu itu 2018 akhir saya kerja di apa istilahnya marketing, saya sebagai marketing di agent properti. Di properti, salah satu properti di Malang. Itu kurang lebih itu hampir lebih lah 1 tahun saya di situ, ya lumayan lah apa yang sudah saya dapatkan tentang ilmu marketing itulah gitu. Iya Kak, biasanya kan kalau kita sudah fresh graduate itu waktu sampean baru lulus S1 itu kan biasanya anak-anak orientasinya itu kita harus lamar kerja kemana. Oke, memang sampean udah kerja, tapi kenapa kemudian sampean beralih sampai membuka usaha sendiri? Oke. Dan kenapa tidak pulang, tidak tetap di kampung halaman saja dari sana? Kalau ditanya kamu mau pulang nggak ke daerah halaman, pasti gitu. Saya nggak tahu kapan, saya pasti akan pulang gitu. Saya pasti akan pulang. Tapi untuk saat ini ibaratnya apa ya istilahnya pencarian pengalaman dan sebagainya, saya masih tetap di Malang gitu loh. Dan kenapa kok misalkan saya langsung terjun ke dunia bisnis gitu, padahal saya udah dapat kerja nih gitu. Jadi di situ kerja, memang saya kerja karena pertama apa ya, saya pengen tahu seperti apa sih marketing gitu loh. Kebetulan kan juga di manajemen itu ada beberapa konsentrasi gitu. Dan saya bukan fokus di marketing, bukan.
apa istilahnya saya di MSDM. Dan pada saat itu kalau ditanya kok beralih ke F&B atau ke usaha, memang dari dulu semenjak saya di bangku kuliah, bahkan sebelum itu di SMP pun saya udah mulai jualan. Kalau tahu jualan apa, Kak? Dulu itu ada jualan susu apa ya istilahnya, susu kesehatan dari perusahaan Kanindo Surabaya. Jadi dia itu datangi ke sekolah-sekolah. Jadi ada beberapa susu yang bentuk saset. Jadi dia susu kesehatan bentuk saset. Dia datang ke sekolah-sekolah dan kemudian dia bukan menjual, tapi kami yang disuruh menjual, tapi dengan apa ya istilahnya, dengan komisi yang nanti ketika penjualan itu semua habis, meskipun nggak habis kita juga dapat komisi dari itu, entah mengambilnya komisi dari produknya, dari produk susunya, atau dari segi keuangannya gitu. Saya tertarik gitu loh, dan bahkan teman-teman juga banyak yang tertarik, tapi ada beberapa mungkin teman-teman yang saya nggak di bidang itu gitu loh, saya nggak di bidang jualan-jualan gitu, ada kayak gitu loh. Karena pada saat itu memang kita masih barulah di SMP itu. Alhasil saya pulang, saya bawa satu kardus. Saya bawa satu kardus susu itu, saya jualkan di daerah SMP saya, SMP 3 Sumenep itu. Jual kemudian ke daerah tetangga-tetangga. Ya respon mereka istilahnya pastilah, namanya orang kita jual itu ada karakter orang beda-beda. Itu pasti karakternya ya ada yang langsung enggak mas gitu loh. Jadi kita baru mengucapkan salam nih, assalamualaikum. Oh iya enggak mas, enggak gitu. Udah tahu kalau itu aku mau jual, tapi padahal aku enggak mau jual dulu. Aku mau istilahnya ini loh ada susu kesehatan gitu. Jadi saya mau bicara dulu sebenarnya. Tapi pas waktu itu di situ di tetangga itu udah habis setengah kardus gitu loh. Susu itu setengah kardus, dan setengahnya ini mau dijual kemana lagi ya gitu. Saya bingung, ini mau dijual kemana lagi. Alhasil saya pulang, kan tiap 1 bulan saya pulang ke rumah gitu kan. Jarak antara rumah sama kos dan sama saya kan di kota, jadi kurang lebih hampir 1 jam lah antara rumah saya dengan sekolah SMP saya itu. Dan saya jual di tetangga rumah. Hasil respon mereka ya ada yang memang ya sama kurang lebih gitu loh. Jadi 1 kardus itu saya habis gitu loh. 1 kardus saya habis. Terus sampai minggu depannya itu orang Kanindo, marketing Kanindonya ke sekolah. Jadi ke sekolah siapa aja yang udah laku. Ternyata yang lumayan banyak itu juga punya saya selain teman-teman siswa yang lain gitu ya. Tapi cowok yang jual produk susu Kanindo salah satunya yang habis 1 kardus itu saya, itu cowok. Yang lainnya perempuan semua yang habis gitu loh. Wajar mungkin karena ya perempuan lebih ini gitu ya. Tapi kalau dalam segi cowoknya di situ, maksudnya siswa cowoknya itu salutnya saya. Dan masnya mungkin punya keinginan nggak nanti kuliah atau gimana gitu di luar kota atau di mana, di Surabaya atau di mana? Ternyata ya memang saya punya keinginan kuliah gitu. Dan ditawari pada saat itu kalau bisa jenengan itu atau sampean itu ngambil marketing aja gitu. Tapi saya nggak begitu srek di marketing gitu. Karena kenapa gitu? Marketing itu sudah saya jalani tanpa harus saya ada teori gitu loh. Jadi saya udah jalan, jadi jualan gini itu udah marketing secara langsung gitu loh. Meskipun teorinya juga ada. Jadi bukan baru mau lulus dan pasca lulus S1 sampai buka usaha. Sebenarnya sudah punya pengalaman sejak SMP bahkan ya. SMP, SMK, saya kan SMK, terus apalagi kuliah. Malah yang sebelum di Sego Goreng KB, saya jualan 6 brand, 6 produk. Pertama waktu semester 2 saya jualan cincin gelang koka. Cincin gelang koka itu ya aksesoris lah gitu. Cincin mungkin yang saya pakai ini cincin koka. Nah itu saya jual itu setiap hari Minggu. Saya ke Ijen, ke Jalan Ijen itu. Saya jualan di pinggir jalan itu. Kita
banner, kita apa Iya. istilahnya, kita pakai banner, kita gerai apa istilahnya aksesorisnya gitu loh. Jadi ya banyak yang beli juga, kadang bapak-bapak dia, apalagi mahasiswa juga banyak gitu loh. Itu kurang lebih hampir 1 tahun juga itu pertama. Terus habis itu ada lagi saya jualan franchise Thai tea Racaca. Itu minuman khas Thailand. Cuman itu bentuk franchise. Itu juga. Terus selanjutnya ada apa istilahnya? Saya buka peternakan budidaya ulat Jerman gitu. Pernah? Iya, sampai saya rugi kurang lebih hampir 20 juta. Iya. Ini memang ulat Jerman, tapi kok gede ya gitu loh. Jadi kalau di ulat Jerman itu saya nggak sendiri gitu loh. Saya nggak sendiri, saya ada partner juga di situ, satu orang namanya Bro Jaos, Jaos Stefanus. Jadi saya partneran sama itu untuk budidaya ulat Jerman itu. Alhasil ya kita kurang lebih juga 1 tahun lebih, dan apa ya istilahnya, kalau dihitung-hitung kita kerugian hampir 20 juta gitu. Terus ada lagi setelah itu saya nggak ini apa istilahnya, saya nggak, ya udahlah berarti saya nggak basic nih di usaha, enggak juga gitu. Itu malah satu. Iya, dia satu itu. Jadi dia satu kayak gitu. Jadi setelah saya udah rugi itu, ya break dulu lah sebentar gitu. Kita evaluasi gimana nih gitu. Tapi dari sisi positifnya itu banyak yang kita dapat, dari segi ilmunya, dari segi usahanya dan sebagainya gitu. Terus saya juga pada waktu pandemi jualan masker gitu loh. Jualan masker, kita ngambil masker, terus jualan apa lagi, hand sanitizer. Tapi kalau hand sanitizer nggak begitu, yang paling itu masker sama jualan buah. Saya ngambil buah di Batu gitu loh. Jadi kenapa kok buah? Karena kan kemarin harus makan sehat nih gitu. Itu kan karena virus ini udah banyak gitu. Bahkan di Madura pada waktu itu udah hampir setiap hari gitu kan ya. Hampir setiap hari itu ada yang meninggal gitu. Jadi saya masih di Malang pada waktu itu, di Malang, dan saya jualan buah. Kalau ada pesanan baru saya antar. Setelah itu yang sebelum saya ke sego goreng, pada waktu itu kan ayam frozen, intinya makanan frozen kan laku keras pada waktu itu. Jadi apa ya yang sekiranya makanan ini, jadi saya buat brand ayam pitik kampung Cak Pur. Jadi ayam pitik atau pitik gitu loh, pitik kampung Cak Pur. Jadi pitik kampung Cak Pur ini itu memang brand saya juga gitu. Brand saya juga Cak Pur. Pur saya ambil dari Purnomo, belakang saya, nama belakang saya. Jadi pitik kampung Cak Pur itu frozen juga. Ayam itu frozen juga, saya ambil dari Jogja ayamnya itu. Alhamdulillah laku juga gitu loh. Jadi sebenarnya pandemi ini juga ya ada yang bilang ada pandemi yang memang turun secara penghasilan, atau UMKM pada ngeluh gitu. Jadi ada sisi positifnya juga gitu loh, bagi yang mau untuk mencari peluang itu gitu loh. Jadi ya hasil saya jualan pitik kampung itu. Itu sampai dari kapan itu, Pak? Pitik kampung itu udah pada waktu pandemi. Juga. Pada waktu pandemi saya berpikiran jual ayam pitik kampung itu pada waktu pandemi gitu. Karena itu kan pitik kampungnya bentuk frozen. Kurang lebih itu sih. Ya Kak, buat terkait sego goreng kan? Iya. Sego goreng KB itu awal mulanya gimana sih? Awal mulanya pertama ya pastinya kalau ditanya orang pasti apa ya istilahnya, kamu suka makan ya, pasti orang semua makan gitu kan ya. Cuman kenapa kok nasi goreng, kenapa kok sego goreng gitu. Jadi saya memang ada beberapa makanan favorit gitu loh. Jadi semenjak saya SD, bahkan ketika bapak ke kota itu saya istilahnya nitip, Pak nanti kalau pulang belikan saya nasi goreng ya. Di kos ya? Enggak, itu di rumah waktu SD. Nasi goreng, atau enggak kalau nggak ada nasi goreng lalapan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi saya mikir ternyata saya hampir banyak, dan memang banyak yang saya makan itu nasi goreng gitu loh. Dan kurang lebih kalau misalkan di kampus pun juga di apa istilahnya di Malang itu bahkan juga kalau nggak nasi goreng
itu lalapan gitu loh. Dan itu ketika malam pasti wes yang dicari salah satunya antara dua menu itu selain menu-menu yang lain. Kalau kita misalkan setelah ngopi gitu ya, ngopi kita lapar, pasti yang dicari antara lalapan, nasi goreng sama bakso, nyari hangat-hangat gitu loh. Tapi saya lebih suka ke nasi goreng, dan hampir di Malang di daerah MT Haryono, kalau di Malang ya mungkin teman-teman ada yang udah tahu di Malang atau yang masih belum, itu daerah MT Haryono sampai ke daerah atas, ke daerah UMM, ke Dau, itu hampir semua, tapi nggak semua, tapi hampir kurang lebih 80% saya sudah mencicipi dan pernah nyobain nasi goreng kaki lima di situ gitu loh. Gitu. Jadi terinspirasi dari makanan favorit yang kemudian harus dijadikan usaha. Iya. Jadi sekarang kalau kita ke Malang ataupun ke Batu, orang mungkin identik dengan bakso. Tapi ternyata ada lagi selain bakso. Ada lagi. Yaitu sego goreng KB. Dan itu pun kita kan ada beberapa menu, dan yang paling best seller dari kita itu kita ada nasi goreng atau sego goreng kambing. Iya. Jadi kan kalau di Malang jarang nih nasi goreng kambing gitu loh. Nasi goreng kambing jarang, makanya saya buat sego goreng kambing atau nasi goreng kambing gitu. Selain juga ada yang lain, entah ada seafoodnya, ada seafood sama ada ayamnya juga gitu loh. Tuh. Pasti setiap orang ingin buka usaha, ya salah satunya kayak sampean kan terinspirasi dari makanan favorit sendiri, kemudian harus dijadikan bisnis kuliner. Tapi selain itu Kak, untuk kemudian kita memperkuat fondasi untuk membuka usaha, itu apa sih yang perlu kita persiapkan gitu loh? Apa saja sih yang perlu kita persiapkan? Kalau F&B, terutama di bidang F&B itu, bisnis salah satu di bidang F&B yaitu bisnis yang paling mudah untuk kita aplikasikan. Kalau bahasa milenialnya ATM katanya, ATM. Amati, tiru dan modifikasi. Jadi sebenarnya nasi goreng ini atau sego goreng KB ini sebenarnya kan semua banyak nasi goreng kaki lima, di restoran pun hampir semua ada nasi goreng. Cuman kenapa kok itu ya, saya amati gitu loh, saya ATM kan gitu loh. Jadi saya ATM kan, saya amati, saya tiru, tapi saya modifikasi gitu loh. Makanya sego goreng KB ini sego goreng rempah, dan apa istilahnya, rempah insya Allah juga beda dengan rempah-rempah yang lain gitu loh. Ada beberapa bumbu yang saya masukkan di situ gitu loh. Jadi itu. Tapi saya melihat cerita teman-teman dan observasi teman-teman terkait sego goreng KB ini memang beda dengan yang lain. Mungkin kalau kita lihat di pinggir jalan itu kan cuma sekedar ya seperti itu gitu. Tapi kayaknya beda, ada karyawannya, ada kayak semacam semi-semi restoran mungkin meskipun di iya, karena kita tempat sekarang ini di outlet Karangploso ini kita kerjasama sama Ayam Bakar Pak D. Ayam Bakar Pak D itu yang paling besar itu di Surabaya. Dan di Malang itu sudah mulai banyak cabangnya juga, termasuk di Karangploso, terus di daerah MT Haryono, terus ada lagi di daerah Talun. Di daerah Talun juga ada. Jadi mulai banyak, di Sigura-gura juga ada yang bakar Pak D gitu. Jadi di Karangploso itu dia menyewakan tempat atau lapak gitu loh. Jadi apa istilahnya, saya sistem sewa di situ, dan ketika teman-teman atau masyarakat mau makan di tempat itu bisa pakai free dari tempat yang di Pak D itu. Gitu enaknya. Jadi makanya bisa dikatakan semi resto gitu loh kalau yang di Pak D gitu. Kak, terkait ini Kak, apa namanya istilah kenapa harus apa namanya Kak Agus ini gak ambil yang kan ini kan kompetitif kayaknya. Kan pedagang kaki lima di nasi goreng itu kan banyak di Kota Malang. Kenapa harus juga, walaupun ATM istilahnya lah, kenapa harus sego goreng? Selain memang favorit, Kak Agus pernah melihat, menganalisis terkait kompetitor yang akan dihadapi gitu loh. Iya, jadi gini loh. Sebelum saya jualan, sebelum saya buka opening sego goreng KB, saya juga analisis dari beberapa. Apalagi saya juga
anak manajemen ya. Ya. Jadi anak manajemen itu saya rasa bukan hanya anak manajemen yang nanti yang seperti itu, tapi saya rasa yang mau buka usaha semua, entah itu di bidang selain di bidang F&B, di bidang apalah, intinya di bidang bisnis itu pasti mereka nggak mungkin nih saya suka sama produk ini, kemudian saya modifikasi saya jual, nggak mungkin seperti itu. Jadi pasti teman-teman masyarakat itu pasti ketika dia pengen jualan ini kayak gimana ya gitu loh. Jadi ada beberapa pertimbangan. Jadi makanya kalau untuk saya pribadi kompetitor itu pasti ada. Semua bisnis nggak ada kompetitornya, kecuali kamu jualan sate jerapah atau sate badak atau sate gajah, nggak ada tuh kompetitornya gitu. Tapi jangan heran kalau kamu nanti 1-2 hari didatangi sama polisi atau didatangi sama aparat gitu, karena kamu udah menjual daging yang itu dilindungi oleh negara gitu kan. Gajah dilindungi kan gitu loh, badak apalagi gitu loh. Jadi baru kalau kamu kayak gitu mungkin ya itu hal yang berbeda, tapi nggak mungkin gitu loh. Semua bisnis pasti ada kompetitornya gitu. Jadi kompetitor itu ada 2. Kompetitor itu bisa kita jadikan sebagai motivasi, bisa kita jadikan sebagai motivasi ke depan untuk membuat brand kita semakin menarik, dan kompetitor itu juga bisa untuk buat kritikan kita gitu loh. Jadi kritik itu juga perlu. Jangan-jangan oh ini produknya bagus, ini makanannya enak gitu loh. Itu kalau menurut saya tanpa ada kritik kita nggak akan berkembang gitu loh. Betul. Itu jadi sebenarnya kompleks sih. Kalau yang saya beberapa tahun ini jalani banyak lah, kompleks lah. Jadi di teori itu mungkin hanya beberapa aja gitu. Tapi kalau ketika terjun ke lapangan, waduh, itu sangat luar biasa gitu loh. Kita gimana caranya kita apa istilahnya ketika ada pesanan, termasuk saya yang bilang di awal tadi itu ngejelasin sambil ngegoreng. Jangan-jangan kalau saya nggak fokus untuk ngegoreng, jangan-jangan nih kecap ini udah lebih dari beberapa sendok gitu. Saya kan pakai kecap misalkan, atau bumbu ini udah kelebihan, atau udah garam keasinan gitu loh. Jadi jangan-jangan sampai seperti itu. Gitu. Jadi bagi saya sih ada beberapa, kalau saya ada 4. Jadi kalau menurut saya ada 4 yang perlu dianalisis gitu ya. Dianalisis kalau saya. Jadi sebelum buka usaha itu perbaiki dulu mindsetmu gitu loh. Mindset Anda gitu. Pertama mindset dulu. Jadi mindset itu kenapa? Kebanyakan orang ketika mau mulai usaha itu pasti yang dipikirkan pasti nih saya kalau udah buka insya Allah rame gitu, ya kan? Jadi dia nggak pernah atau sedikit hanya 20% mikir kalau dia risikonya juga tinggi, gitu kan? Jadi kamu harus mikir antara suksesnya sama risiko untuk gagalnya. Konsekuensi. Jadi mindsetnya perbaiki dulu. Kalau sukses berarti saya harus lebih banyak inovasi. Tapi kalau saya nggak sukses, mandek, nggak jalan, risikonya juga jangan sampai down gitu loh. Jadi berarti saya harus ada yang dievaluasi. Tuh, perbaiki, harus siap, mindsetmu harus siap gitu. Sukses juga siap, nggak sukses atau nggak jalan itu harus juga siap gitu loh. Siap diterima. Karena itu udah apa ya istilahnya, kalau pikiran makanya semua berawal dari pikiran itu juga. Makanya mindset harus diperbaiki. Terus yang kedua itu knowledge, ya ilmu gitu loh. Jadi kalau misalkan kita mau buat suatu usaha, misalkan usaha minuman atau usaha ya seperti saya nasi goreng, moro-moro misalkan Bro Faruk nih langsung mau karena Kak Agus kayaknya enak sih nasi goreng ini, makanya saya mau buat nasi goreng aja deh, tapi nggak di Malang, saya nggak dibuat di Madura misalkan atau di Surabaya, moro-moro langsung jualan. Kamu nggak ada ilmunya, dalam artian resepnya kayak gimana, itu ilmu loh. Kalau kita ada resep, kita tahu takaran-takarannya, itu kan kita enak. Oh berarti ketika ada 2 porsi atau 1 porsi, saya ngasih kecap segini atau kasih bumbu segini gitu loh. Terus cara untuk hidangannya seperti ini, kerupuknya pakai ini gitu. Itu ilmu gitu. Tapi kalau Bro Faruk
ketika mau jualan, waduh jualan aja langsung gitu. Nah kalau nanti ya malah nggak jalan-jalan, malah nggak ini gitu. Nah itu juga harus yang dipikirkan kayak gitu. Jadi ilmunya, knowledge-nya juga harus dipunyai sama kamu gitu. Artinya pengetahuan ini sebagai landasan kita untuk apa ya, untuk berbisnis gitu loh. Jadi selain mindset dirancang dengan sebaik mungkin, itu ilmunya, iya, pengetahuan harus ada. Karena kalau kita jalan tanpa pengetahuan, misalkan nih, nggak usah sampai ke bisnis, misalkan habis ini saya mau kemana gitu, ini kan udah ada di sini gitu loh. Berarti kalau saya mau ke sana harus pakai sandal dulu keluar, harus pamit dulu sama Bro Faruk sama yang lain, dan nanti kalau saya keluar nanti harus lewat mana. Itu juga ilmunya seperti itu, ibaratnya roadmapnya di situ gitu. Terus selanjutnya itu ide. Lah kalau kamu udah punya ilmunya, otomatis idenya kamu keluar gitu loh. Saya punya ilmu di bidang barista nih gitu misalnya. Saya udah punya nih cara ngeracik kopi seperti apa, cara penyajian kopi seperti apa, bahkan cara menggilingnya seperti apa, dan penyajiannya seperti apa. Terus saya mau jualan di mana ya gitu. Jadi itu yang perlu dipikirkan. Makanya ketika ada ilmu, ide itu muncul gitu. Oh kalau saya nanti jualan di kafe-kafe itu modalnya lumayan gitu, bahkan di atas rata-rata. Tapi kalau saya buat nih ala kafe, tapi di daerah apa istilahnya, misalkan di daerah yang rame, tempat rame misalkan, tapi kopinya bukan kopi saset, tapi kopi yang memang saya buat ala barista, dan itu dibuat semacam keliling gitu. Itu lebih masuk malah gitu loh. Jadi ketika mindset selesai, ilmunya ada, ide pasti muncul. Ide pasti muncul. Dan jangan lupa kalau idenya muncul itu kita harus lihat potensinya gede nggak gitu. Kalau bisa nyari pangsa pasar yang potensinya gede gitu loh. Jangan sampai apa istilahnya seperti apa yang saya bilang tadi. Memang kamu buat usaha beda. Seperti misalkan Bro Faruk akan launching sate gajah 1 bulan lagi atau 1 minggu lagi gitu. Jadi itu bagus gitu loh. Bagusnya karena kamu menjual daripada yang lain gitu loh. Beda dengan yang lain. Cuman ya itu tadi gitu loh. Pangsa pasarnya siapa gitu loh. Pangsa pasarnya siapa. Jadi ya mungkin hanya orang-orang itu aja gitu loh. Dan ketika itu selesai, ya mungkin 1 minggu kemudian kamu dijemput sama aparat karena itu hewan yang dilindungi gitu. Sama halnya kita perlu melihat ini ya, siapa sih konsumen kita nanti. Iya, jadi potensinya kira-kira yang mau beli itu siapa gitu loh. Setelah itu baru potensinya skalanya kecil, sedang atau gede. Kalau bisa itu harus ngambil yang gede dulu gitu loh. Makanya ya doakan saja lah teman-teman podcast juga, dan Bro Faruk dan kru-krunya juga, dan terutama juga Aji Group juga apa ya istilahnya, mungkin bisa mensupport nanti juga beberapa bulan ke depan lah. Saya akan insya Allah buka cabang di daerah Dau. Daerah Dau. Siap. Itu Luar biasa ternyata. Juga Kak, terkait ini apa istilahnya ya? Gimana sih? Ini kan tadi kan kita perlu mindset, perlu ide, perlu pengetahuan, dan juga kita perlu tahu sih pasar kita siapa. Kadang kelemahan kita itu saya melihat itu kelemahan kita ketika kita drop, jatuh ketika membuka usaha, padahal kita sudah mindset sudah selesai, merasa selesai, knowledge merasa selesai, semuanya sudah selesai. Tapi ketika kita sudah berada di posisi jatuh, itu kadang kita sukar untuk bangkit. Kita belum tahu bagaimana caranya bangkit. Kalau Kak Agus gimana? Ya, Kak apa ya istilahnya, usaha mana atau bisnis apa yang gak ada risiko? Semua pasti ada risiko. Toh apa istilahnya, misalkan ke depan kita seperti apa, pertama kan kita gini, makanya
itu menurutku masih masuk di mindset gitu loh. Makanya saya mindsetnya belum selesai. Jadi kalau menurut Bro Faruk itu mindsetnya udah selesai. Yang dimaksud bagi saya itu mindset yang harus memang ditata benar-benar, harus siap. Kamu sukses siap, kamu gagal siap gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu usaha nggak jalan, bahkan sampai down, sampai rugi, dan bahkan yang saya bilang tadi usaha saya hampir 20 juta. Hampir 20 juta itu di bisnis peternakan ulat Jerman itu. Ya kalau bicara apa ya, bagi saya itu kemarin kan waduh ini kalau misalkan diputar untuk beli apa dan sebagainya lumayan nih gitu. Apa istilahnya uangnya, tapi kenapa kok sampai segini gitu? Karena ya tapi ada sisi positif dari situ gitu loh. Berarti kita harus benar-benar harus ada yang diperbaiki, dievaluasi gitu loh. Apanya nih yang salah gitu, apanya nih yang perlu diperbaiki, apanya yang harus diadakan, sehingganya meminimalisir kerugian itu gitu loh. Jadi bagi saya kerugian itu hampir sama kalau saya sih ya, kalau misalkan saya udah mulai drop, contohnya sampai kemarin itu yang hampir 20 juta di Ulat Jerman itu, memang saya break dulu, saya berhenti dulu, waduh gimana ya uang segitu gitu, tiba-tiba modalnya nggak cuma modal apa istilahnya nabung-nabung untuk itu gitu. Karena itu kan saya juga dari bisnis sebelumnya kan Racaca. Racaca itu udah mulai ada apa ya istilahnya nggak rugi nggak untung. Jadi di situ apa istilahnya keuangannya ya intinya di tengah-tengah lah gitu. Jadi nggak rugi juga nggak untung juga gitu. Jadi uang itu saya putar ke Ulat Jerman itu gitu loh. Tiba-tiba di Ulat Jerman itu ya itu hasil kerugiannya seperti itu gitu. Saya harus menjual beberapa apa istilahnya kotak-kotaknya itu yang saya beli. Makanya harus ditata mindsetnya di awal. Kalau kamu nggak berani untuk apa istilahnya, untuk baratnya bahasa kasarnya untuk bisnis gagal atau mandek, itu janganlah gitu loh. Jangan dulu. Memang kelihatannya buat usaha itu gampang gitu loh. Oh, kalau saya nanti udah punya ilmunya ini, saya tinggal nyari tempat, saya buka warungnya atau seperti apa, itu kalau di pikiran cepat gitu. Cuman ketika pengaplikasiannya itu sangat, ketika kita beli alat-alatnya, terus apalagi kita nyari tempat, belum tentu ketika kita dapat satu tempat yang memang itu lokasinya bagus untuk kita langsung deal sama orang itu. Kita kan masih, Pak ini punyanya siapa ya gitu. Kadang kan masih ditelepon, kalau mau disewakan atau disewakan atau dijual ada nomor teleponnya. Kamu kan masih hubungin gitu, ngubungin Pak ini saya pengennya mau untuk jualan, disewakan berapa ya Pak kira-kira gitu. Jadi itu kan masih proses, tapi kan kalau di pikiran kita, oh ya saya tinggal nyari tempat aja gitu. Belum tentu. Jadi pikiran kita itu harus sejalan gitu loh. Gitu. Iya Kak, luar biasa ternyata ketika kita buka usaha dan berbicara dengan orang yang buka usaha dan juga pendidikannya juga setara gitu. Artinya linier sambil sekarang kan sudah proses tesis kayaknya. Iya, proses tesis dan juga buka usaha itu penyampaiannya itu memang berbeda, dan kita bukan menjustis orang-orang lain ada di bawah, tapi memang secara teoritis dan juga pengaplikasiannya itu sangat menginspirasi gitu. Saya rasa sih sama. Jadi yang lainnya sama lah gitu loh, kurang lebih seperti itu. Cuman ya yang membedakan dari segi perjuangannya, mungkin saya sendiri berjuang di bidang F&B, tapi di teman-teman atau bro-bro yang lain di luar itu, sahabat-sahabat yang lain di luar itu berjuang di bidang yang lain, entah kafe, entah dan sebagainya. Ya cuman ada tantangannya tersendiri gitu loh. Jadi semua pasti ada tantangan dan resiko gitu loh. Kamu tinggal mau ambil resiko ini enggak gitu. Kalau kamu mau ngambil resiko ini, resikonya gede loh gitu. Bisa jadi kamu sukses, bisa jadi kamu gagal. Kamu berani nggak? Makanya yang paling penting itu mindsetnya itu gitu loh. Gitu. Siap. Kak, kalau boleh tahu sego goreng KB ini buka dari jam berapa sih? Buka kita dari jam 3 sore. Jam 3 sore kurang lebih jam 11, jam 12 kita udah mulai tutup dan persiapan untuk tutup gitu loh. Tapi selain kan itu di tempat kan bisa pesan
Kalau untuk saat ini sih bisa gitu loh. Jadi bisa kita kan apa istilahnya, ada beberapa kemarin kita sempet nggak jualan tapi ada yang telepon via WhatsApp. Kita telepon ternyata ada cateringan gitu loh, ada nikahan yang itu memang maunya nasi goreng rempah, nasi goreng KB. Jadi saya mikir ini peluang nih buat saya gitu, peluang nih gitu, biar orang juga semakin kenal gitu. Kurang lebih saya melayani kemarin itu cateringan itu di tempat yang berbeda ya. Itu dua tempat, cuman satu gagal karena memang ada apa istilahnya masih diundur katanya untuk pernikahannya gitu kan. Biasanya kalau di Jawa kan pakai prasmanan. Iya. Jadi nasi goreng salah satunya juga makanan yang dihidangkan. Jadi nasi goreng kemarin dua tempat untuk cateringan. Dan itu nggak dibantu orang sama sekali. Maksudnya dibantu orang sama sekali dalam artian waktu itu hanya saya sendiri. Pertama, yang karyawan itu saya masih belum, yang cateringan pertama saya masih belum ada karyawan. Yang kedua, karyawan saya itu ada di luar kota. Jadi saya yang goreng sendiri gitu, saya yang nyiapin sendiri. Iya, jadi di situ apa ya istilahnya, ada pembelajarannya juga gitu loh. Jangan sampai kita mau usaha ini tapi kita nggak terjun dulu gitu loh. Lebih baik kita terjun dulu, kita jalanin dulu, baru kita mempekerjakan orang. Iya, betul. Jadi kan kita tahu apa istilahnya, apa ya, jalaninya, cara ngegorengnya seperti apa, itu SOP-nya. Kita nggak semata-mata langsung, oh ini kamu masakanmu seperti ini gitu. Jadi kita harus tahu dulu gitu. Kalau kita udah tahu seperti apa, ya terserah kamu. Kalau dirasa sudah butuh karyawan, silakan gitu. Jadi sedetail itu untuk kemudian kita Iya, makanya kalau saya kupas selain kita dari beberapa menit dari yang tadi kita juga sudah bicara, kalau kita mau lebih detail lagi, waduh, sangat-sangat detail gitu. Mungkin hanya butuh beberapa jam gitu loh. Jadi ini kan semacam hanya yang dipertanyakan oleh Bro Faruk aja yang saya jabarkan gitu loh. Artinya masih kulit-kulitnya saja. Iya, gitu. Jika mau ingin lebih dalam langsung aja ke sego goreng KB. Ya, sego goreng KB mungkin sekaligus ya icip-icip di sana lah gitu. Siap. Dan kabar terbaru dan kabar bahagia ingin buka cabang di Dau, semoga segera terlaksana. Amin ya. Cukup luar biasa sekali, sangat memotivasi dan terinspirasi, dalam artian kita tidak boleh cuma sekedar penasaran kemudian buka usaha, tidak boleh. Kita perlu empat hal itu yang perlu. Pertama mindset, kedua knowledge-nya, terus ketika ada knowledge-nya itu ada idenya keluar, dan harus ada potensi pasarnya seperti apa. Ambil potensi pasar yang gede gitu loh. Gitu. Jadi jangan ambil potensi yang sedang, karena nanti kalau kamu ambil potensi yang sedang, ibaratnya yang mau apa ya, konsumsi misalkan ya, atau konsumen yang mau ngambil produk kamu atau beli makanan produk kamu itu hanya sedang, itu ya pendapatanmu juga sedang gitu loh. Sama halnya kita harus bercita-cita setinggi langit, nanti bergantung ke bintang-bintang. Iya, itu yang sering dipakai sama anak-anak ya. Ya, tapi harus ada yang lain lagi selain itu gitu. Siap. Luar biasa, ternyata tak terasa. Nah, sebenarnya banyak yang ingin Kak, tapi biar netizen penasaran, langsung nanti mungkin di episode selanjutnya ketika sudah buka. Berarti part 1 ya, part 1 ya. Part 1 ini. Nanti part 1 kita langsung podcast di Daung kita. Oke. Siap. Langsung. Oke, begitu para rekan-rekan, konco-konco, dulur-dulur, sangat luar biasa sekali. Sebenarnya kita ingin lebih dalam lagi, tapi khawatir sampai sore gitu loh. Oh iya, khawatir sampai sore. Tapi jangan khawatir, kita akan ada part 2-nya setelah buka cabang di Dau. Oke. Targetnya. Dan bukan hanya di Dau, jadi pengennya sih Semalang Raya kita terkenal gitu. Jadi sego goreng KB ini bukan hanya ada di Kota Batu,
memang otentiknya di Batu gitu. Nah, istilahnya makanan otentik di Batu si goreng KB. Cuman di Kota Malang, di kabupaten harus ada dan bahkan bukan cuma di Malang gitu. Saya pengennya semua merembet ke Madura pun juga saya akan rembet semua gitu loh. Tapi kayaknya harus diubah nanti kalau misal itu keturutan di Malang lagi. Sego goreng KM. Oh, Kota Malang dan Madura gitu. KMM. Oke, mungkin itu yang bisa kita berikan di bincang-bincang seru ini. Kurang lebihnya kalian jangan khawatir. Lagi-lagi ada Instagramnya kak? Instagramnya sego goreng _goreng KB. Nah, nanti bisa diselidiki di link ya di deskripsi. Mungkin itu kurang lebihnya. Jangan lupa lagi-lagi subscribe, like, comment, and share, dan temukan inspirasi yang lain di podcast ini. So, bye-bye.